من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يأمر بناته يقرأن بها في كل ليلة. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, kemiskinan tidak akan menimpanya selamanya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memerintahkan anak-anak perempuannya agar membacanya setiap malam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, kemiskinan tidak akan menimpanya selamanya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memerintahkan anak-anak perempuannya agar membacanya setiap malam. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari kitab Syu'abul Iman. Faedah, banyak riwayat yang menerangkan keutamaan surat Al-Waqiah. Sebuah riwayat menyebutkan barang siapa membaca surat Al-Hadid, Al-Waqiah dan Al-Rahman, maka ia akan dipanggil sebagai ahli surga Firdaus. Riwayat lainnya menyatakan Al-Waqiah adalah surat kekayaan, maka bacalah surat itu dan ajarkanlah kepada anak-anakmu. Sebab sabda beliau lainnya, ajarkanlah kepada istri-istrimu. Dan Aisyah radhiyallahu anha sangat menekankan pembacaan surat ini. Sayangnya, karena begitu banyak kelemahan kita membaca surat tersebut hanya untuk nilai rupiah yang sedikit. Padahal jika kita membacanya dengan niat untuk mendapatkan kekayaan hati dan akhirat semata, dengan sendirinya dunia pun akan mendatangi kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan minal Qur'ani thalathu ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Qur'an yang berisi 30 ayat. Ia akan memberi syafaat kepada orang sehingga ia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim. Faedah mengenai surat Tabarakalladzi, terdapat riwayat lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatiku ingin agar surat ini ada di dalam hati setiap orang mukmin. Hadis lainnya menyebutkan barang siapa membaca dua surat, yaitu surat Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim As-Sajdah di antara maghrib dan isya, seolah-olah ia salat sepanjang malam pada malam Lailatul Qadar. Sabda beliau yang lainnya, barang siapa membaca dua surat tersebut, maka ditulis baginya 70 pahala dan dijauhkan dari 70 keburukan. Riwayat lain menyebutkan barang siapa membaca dua surat tersebut, niscaya akan ditulis baginya pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar. Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa suatu ketika sebagian sahabat radhiyallahu anhum mendirikan kemah di suatu tempat. Mereka tidak tahu bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba orang-orang yang sedang mendirikan kemah itu mendengar suara seseorang yang sedang membaca surat Tabarakalladzi. Maka diceritakanlah hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa surat itu akan menjauhkan dan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Jibril alaihissalam, Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sebelum membaca surat Alif Lam Mim Sajdah dan surat Tabarakalladzi. Khalid bin Ma'dan rahmatullah alaih berkata, telah sampai kepadaku satu riwayat bahwa ada seseorang laki-laki yang berbuat dosa. Ia lalu membaca surat As-Sajdah dan tidak pernah membaca surat-surat lain. Kemudian surat ini membentangkan sayapnya sampai berkata, Rabbku, orang ini banyak membacaku. Syafaat surat ini diterima oleh
Surat ini akan membela pembacanya di dalam kubur dan berkata, Ya Allah, jika aku ini termasuk dalam kitab-Mu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, maka hilangkanlah aku dari kitab-Mu. Lalu surat ini akan muncul dalam bentuk seekor burung yang menggempakkan sayapnya ke atas. Orang itu akan menjaganya dari siksa kubur. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kitab Al-Quran. Apa yang telah kita dengarkan ini kita kesatkan dalam hati kita dan kita siap amal dan menyampaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.